Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 14 sampai 15 September tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan bimbingan teknis bagi 239 honorer tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan atau TP4 dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu pertanian modern yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pertanian, khususnya di sektor perkebunan yang menjadi andalan Sumatera Selatan. TP4 ini merupakan perwujudan komitmen Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, yang bertujuan untuk memberdayakan sarjana muda lulusan S1 Pertanian sebagai penyuluh dengan memakai tenaga dan pikirannya untuk mendampingi pekebun di berbagai kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan. TP4 bertugas untuk merubah mindset para petani yang tadinya berjiwa buruh di lahan sendiri menjadi petani yang berjiwa entrepreneur. Sementara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Agus Darwa, menambahkan, dengan Bintek tenaga TP4 ini diharapkan akan menjadi tenaga-tenaga yang profesional dalam bekerja, nyata dalam berkarya untuk perkebunan berkelanjutan. Bintek ini sendiri diisi oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidang sektor perkebunan. Seluruh pejabat eselon 3 termasuk Kepala UPTD, belum lagi ditambah pengajar dari tenaga ahli di bidang perkebunan, serta Poknal Analis PSP Ahli Media merupakan kesempatan bagi tenaga TP4 untuk menerima transfer ilmu yang luar biasa. Indonesia dengan berjuta pesonanya meninggalkan kesan yang dalam bagi siapa saja yang lahir dan besar di sini. Ada yang menggambarkan negeri ini dengan peribahasa Gemah Ripah Lojinawi, yang artinya memiliki kekayaan yang berlimpah. Bahkan syair sebuah lagu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, mewakili tanah Indonesia yang sangat subur, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Kekayaan alam yang berlimpah itu penting, tapi jauh lebih penting mutu manusianya. Ada kisah beberapa negara yang dapat kita ambil hikmahnya. Pertama, Belanda, negara miskin lahan, adanya daerah yang payau, bahkan di bawah permukaan laut. Tapi berkat mutu manusia yang inovatif, Belanda jadi lumbung pangan dunia, pemasok kebutuhan sayur dan bunga untuk Eropa dan benua lainnya. Contoh yang kedua, Israel, Ethiopia, dan Australia, negara-negara tersebut justru tandus, tapi jadi lumbung pangan dunia berkelanjutan. Seakan tidak logis, tapi faktanya maju pesat karena pertanian peternakan inovatif dapat bisa ratusan triliun per tahunnya. Contoh ketiga, Thailand, negara yang tidak pernah dijajah karena tanahnya tidak sesubur negara-negara di ASEAN lainnya, tapi jadi eksportir gula terbesar kedua di dunia, dapat predikat sebagai dapur dunia, jadi negeri inovasi membumi, tak ubahnya Taiwan yang super inovatif. Sementara Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan yang kaya sumber daya alamnya, harus dikelola dengan baik dengan bimbingan teknis terhadap 239 tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan atau TP4 sebagai wujud merealisasikan pemikiran Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan produksi mutu dengan kualitas yang lebih baik, sehingga meningkatnya pendapatan pekebun dan mensejahterakan kehidupan keluarga, khususnya petani pekebun. Setelah selesai mengikuti bimbingan teknis ini, diharapkan tenaga TP4 jangan berpuas diri, terus gali dan tingkatkan sumber daya manusia. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan, terus belajar, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Terakhir, untuk tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi diambang resesi dan perang masih saja terjadi.
Di tengah gejolak tersebut, krisis pangan membayangi dunia global karena produksi pangan dunia diramal akan menurun dan membayangi beberapa negara di belahan dunia. Bahkan saat ini terdapat 17 negara yang melarang ekspor komoditas pangan, dan yang dilarang itu mulai dari gandum, ayam, dan produk hortikultura lain termasuk pupuk. Untuk itu, tugas pertama yang harus dilakukan dalam pendampingan ini adalah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut bercocok tanam, sebagaimana gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digaungkan Gubernur Sumatera Selatan, dengan mengajak masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar, pekarangan rumah, dengan tanaman kebutuhan dapur sehari-hari yang bisa cepat berproduksi. Kedua, bentuk sebanyak mungkin kelembagaan petani. Perkuat kelembagaan petani yang ada, mitrakan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menguatkan, dan saling membutuhkan. Ketiga, kembangkan diversifikasi tanaman. Diversifikasi komoditas dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani pekebun, mengurangi risiko gagal ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas yang turun. Diversifikasi tanaman perkebunan dapat dilakukan dengan tanaman pangan, peternakan, maupun tanaman hortikultura. Pola tumpang sari ini juga secara langsung dapat meningkatkan produktivitas tanaman utama, dikarenakan petani akan lebih sering ke kebunnya dalam melakukan pemeliharaan, pemupukan, maupun penyiangan. Keempat, kelangkaan pupuk kimia, dan kalaupun ada tersedia tetapi harganya sudah mahal, tetap harus ada upaya mengatasinya, dan pupuk organik cair adalah jawabannya. Untuk itu, berikan ilmunya membuat pupuk organik cair. Kelima, biasakan membuat demplot. Beri contoh ke masyarakat. Demonstrasi plot adalah suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan sesuai dengan demografi wilayah setempat. Dengan pendampingan dari TP4 ini, kita berharap petani dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya dengan kualitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mensejahterakan kehidupan para petani sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Sumsel maju untuk semua. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur, karena percayalah rezeki sudah ada yang mengatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa kita?